kedatangan bintang tamu yang rezekinya berlimpah lewat terapi uniknya. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Langsung kita tanya, ini dia, Eka Prasetya. Nah ini ya, oke. Nah ini boleh lintanya Oma? Oh oke. Oh linta tuh gitu. Mau piara linta lagi? Kayak jelly. Nggak, rasa dia tuh nempel di kulit kita, terus rasanya gimana Mbak? Pas gigit. Kebanyakan sih bilangnya lebih sakit ditusuk jarum. Oh lebih sakit ditusuk jarum. Ada juga yang bilang kayak di gigit semut. Ada juga yang bilang nggak berasa sama sekali. Beda-beda. Obat ini penyakit apa aja? Ini dia kan basicnya perbaikan organ. Jadi perbaikan organ itu biasanya organ itu bermasalah belum menjadi suatu penyakit. Tapi biasanya ada sinyal-sinyal tubuh. Even misalnya mual, pusing atau ngantuk gitu kan. Salah satunya. Nah kadang tergantung kita nih, kita aware nggak sama sinyal tubuh. Kalau kita aware biasanya kelihatan tuh ada perbaikan. Even kalau perbaikan secara natural tuh tidurnya cukup, makannya seimbang. Nah ini kan kalau misalnya ditempelin nih, terus nyopotnya gimana? Nah cobain aja deh mendingan deh. Copot sendiri. Bisa ya Mbak, cobain Mbak. Copot sendiri berapa lama nih, segmennya pendek? Iya. Aku pasien terlama 6 jam. Enggak, ini kan kita 10 menit lagi habis. Iya, makanya paling kalau mau, sering pusing. Kalau mau aku anamnesa sama aku kaji aja. Karena setiap orang tuh pasti punya masalah organnya. Maksudnya? Gimana tuh? Setiap orang itu punya masalah organ masing-masing. Yang dimana bisa jadi belum menjadi suatu penyakit. Bisa jadi. Ma punya masalah apa di sini? Ma. Eja punya sakit apa? Mbak ini pinggang. Ah pas. Enggak. Pas taruh. Ada yang lebih muda nggak? Sakit apa? Sakit? Awo? Takut lah, Ada penyakit apa, Wo? Iya. Awal mah gak ada lain kecuali duit, apalagi. Lu mau kaki? Enggak, gue suruh ganti baju. Oke, nah maksudnya gimana? Yang lebih cepat tuh apa tuh berarti? Nggak main tempel-tempel ngasal. Jadi kita tuh anamnesa dulu, periksa dulu organ mana nih yang bermasalah. Utamanya di organ itu, titik organ itu. Kayak gitu. Plus ada organ yang namanya gejala. Tapi tetap kita base-nya tuh ke organ. Kayak gitu. Jadi nggak sembarangan tempel gitu ya. Oke. Nah ini Mbak, kalau memang gitu biasanya terparah sakit apa yang pernah? Cuci darah. Cuci darah? Dia harus bypass karena jantungnya penyumbatan di tempat yang lumayan beresiko kematian. Dan usianya juga udah hampir 70 tahun. Di dokter itu solusinya tidak ada yang lain, cuman bisa mempertahankan kondisi dengan cuci darahnya dan jaga jantungnya. Jadi tetap ke dokter jantung rutin, cuci darah rutin seminggu 2 kali, dan pada akhirnya dia kena mental juga ya. Jadi kayak merasa kok nggak bisa sehat gitu, gini-gini aja. Belum ada perkembangan lagi gitu. Akhirnya dia ketemu dengan ini, mulai ceria, mulai semangat, dan alhamdulillah di mulai 3 bulan pemulihan, mulai 3 bulan ini udah mulai ada pemulihan signifikan dari dokter. Fungsi jantungnya 14% membaik. Cuci darahnya yang tadinya seminggu 2 kali bisa 5 hari sekali. Tapi bagian tubuh mana aja yang bisa diterapi? Itu dia, aku bilangnya ada yes point, ada poin utama. Aku lihat dulu karena tiap orang beda-beda titik. Jadi nggak bisa sembarangan langsung gitu ya Mbak, langsung nempelin gitu ya? Memang banyak metodenya ya, cuma metode di kita itu kita harus benar-benar periksa. Karena setiap orang walaupun sama-sama stroke misalnya, pasti ada bedanya. Terus jenis lintahnya itu aja atau jenis macam-macam lintahnya sesuai kalau di penyakitnya Indonesia atau? cuma ini aja namanya Hirudo, Java Hirudo. Kalau di Indonesia, tapi kalau di Jerman ada 6 yang bisa dipakai. Tapi Mbak kalau udah sekali pakai sudah gitu? Dimusnahkan, nggak boleh dipakai ulang. Walaupun dengan pasien yang sama. Kayak jarum suntik ya. Iya, nggak Satu boleh. orang satu ya. Iya, jadi Nyarinya di mana? Nggak nyari. Beli. Ini jadi kita tuh ada komunitas, ada si penangkar, ada si terapis, ada si herbalis. Jadi dia emang Kalau Mbak ini berarti ke apa? Terapis. Terapisnya. Kebetulan terapisnya. Terapisnya langsung gitu ya. Pernah nggak pas ditempelin lintahnya nggak nyedot darah, nyedot dompet? Berhubung hari ini tepat perayaan Imlek, kita akan mengundang juga seseorang yang paham juga soal mitos dan fakta dalam Imlek BMKG.
Bem kagem. Ini dia Igun dan Kak Gem. Gimana rasanya lahan diambil tuh gimana rasanya coba? Maksudnya? Ini kan segmen gua BMKG bukan segmen lu. Ah, sorry ya, ini segmen gue. BMK Game, paham? Ngapain lo di sini? Lo ya? Gua Sebelum lu lahir di muka bumi udah gua duluan. Walaupun kayak gitu, tapi kata-kata gue lebih paham. Apain lu? Lah gua juga kata-kata gua juga dia yang buat. Enggak. Mau paham mau enggak terserah dia. Enggak, pokoknya ini segmen Ya bareng aja berdua. Ya udah bareng berdua daripada Urut, rebutan. cepetan, Ayo. berantem ya. Ih, duluan. Lu duluan ah. Enggak, lu yang katanya senior kan? Lu duluan. Wah. Dengerin ya, dengerin. Mak dih, Wendy dicium. Mitos atau fakta? Kalau bersih-bersih rumah sebelum Imlek bikin rejeki nggak nyasar. Bener nggak Koko? Kalau sebelum Imlek enggak ya. Kalau sebelum Imlek malah disarankan sebelum Imlek untuk bersih-bersih rumah. Oke, sebenarnya itu fakta ya. Karena bukan tamu aja yang males datang, tapi rejeki juga ogah datang ke rumah. Kayak gudang flash sale. Ya. Aku udah Paham? Kagem. Asik. Ini lo. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak bisa Ayo. dong. Ayo. Nggak bisa. Ayo, lu punya materi nggak? Ayo. Oh gitu ya? Ayo cepet. Ayo Rafael. hujan nih berantem mulu, yang bener lagi ayo apa? Siapa manggilnya Rafael? Nggak tahu kan lo? Balikin bang. Udah ninja. Nggak tahu lagi. Nih, gels. Jangan gitu Kak Igun, nanti gue kasih paham loh. Denger ya. Mitos atau fakta, kalau makan jeruk imlek bisa bikin hidup lebih manis. Gantung Itu nggak kok? Kalau itu adalah simbolik. Orang Tionghoa itu suka dengan sesuatu yang simbolik. Jadi jeruk itu melambangkan satu kemakmuran. Jadi kalau kita makan itu di hari Xinjia, itu akan membawa kemakmuran. Tapi kalau makan di hari-hari yang lain ya sama aja. Itu manis doang. Kok ini mau nanya, ini kan kalau lagi Imlek kan katanya bagus kalau hujan. Ya. Ini sekarang lagi hujan nih. Berarti bagus dong. Itu menurutku adalah mitos. Karena banyak juga kejadian yang tidak hujan, tetap aja ekonomi baik-baik Ya, aja. kok mau nanya satu lagi, kalau di Jakarta atau di Indonesia, kalau pas hujan, banjir, itu mitos atau fakta? Kalau banjirnya fakta. Itu mah Itu mah kondisi namanya. Itu kan ya, udah makanan sehari-hari. Ya, bener. Udah diam. Kok? Ini jawabannya tadi fakta atau mitos ya kok? Kalau Mitos. mitos ya kok? Ya, mitos. Mitos, iya. Mitos manis. Sebenarnya cuma rasa jeruknya aja yang manis. Tapi kalau makannya sambil ditanya kapan nikah, itu bisa bikin auto asam. Paham? Ya. Oke, Kagem silakan duduk, Mbak. Ayo. Jadi Kagem Siapa sering aku? pusing, ya. Kagem sering pusing. Ya, ditaruh sini aja. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Nggak bisa sembarangan, Gun. Nggak bisa sembarangan, dia pusing banget sekarang nih. Harus nggak di... boleh sembarangan. Kagem punya masalah mau pindah ke Jakarta. Tapi gimana Kagem? Mau pindah ke Jakarta. Tapi cuma Senin sampai Rebo kurang katanya kerjaannya, Jess. Ngomong aja, jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir ke Sama-sama, sini. sama-sama. Terima kasih banyak, sukses terus. Salam juga buat keluarga pastinya ya. Ya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Bye.